International. Welcome back to my YouTube channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nabila Rahma. Saya mahasiswa tingkat 2 semester 4 dari Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon dengan NPM 121020119. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang improve kompetensi. Untuk penjelasannya disimak video berikut ya teman-teman. Konsep dan sejarah kompetensi. Menurut Margaret Dale pada tahun 2003, kompetensi ialah menggambarkan dasar pengetahuan dan standar kinerja yang dipersyaratkan agar berhasil menyelesaikan pekerjaan atau memegang suatu jabatan. Yang selanjutnya itu menurut praktisi MSDM, kompetensi ialah deskripsi dari karakteristik seseorang. Yang selanjutnya itu dari Michelle Armstrong pada tahun 1994, kompetensi ialah apa yang orang bawa pada suatu pekerjaan dalam bentuk tipe dan tingkat perilaku yang berbeda. Menurut Lily Spencer dan Sydney Spencer pada tahun 1993, kompetensi ialah karakteristik dasar perilaku individu yang berhubungan dengan kriteria acuan efektif dan atau kinerja unggul di dalam pekerjaan atau situasi. Yang selanjutnya itu menurut NCVQ dalam Margaret Dale pada tahun 2003, kompetensi ialah kemampuan untuk menjalankan aktivitas dalam pekerjaan. Yang selanjutnya menurut Training Agency pada tahun 1988, kompetensi ialah kemampuan untuk menjalankan aktivitas dalam pekerjaan atau fungsi sesuai dengan standar kerja yang diharapkan. Yang selanjutnya itu menurut Miss Shailene pada tahun 1993, kompetensi ialah karakteristik dasar personal yang menjadi faktor penentu sukses tidaknya seseorang dalam mengerjakan sesuatu pekerjaan atau situasi. Yang selanjutnya itu menurut SK kepada BKN pada tahun 2003, kompetensi ialah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki seseorang pegawai negeri sipil yang berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam tugas jabatannya, sehingga PNS tersebut dapat melakukan tugasnya secara profesional, efektif, dan efisien. Yang selanjutnya itu ada komponen kompetensi. Yang pertama itu ada motivis. Motif menggerakkan, mengarahkan, dan menyeleksi perilaku terhadap tujuan atau kegiatan tertentu. Yang kedua itu ada traits atau karakteristik fisik dan respons konsisten terhadap berbagai situasi atau informasi. Yang ketiga itu ada self concept, ialah sikap, nilai, dan citra diri pada seseorang. Yang keempat itu ada knowledge atau pengetahuan atau informasi seseorang dalam bidang spesifik tertentu. Yang kelima itu ada skill, yaitu kemampuan untuk melaksanakan tugas fisik tertentu atau tugas mental tertentu. Yang selanjutnya itu perlunya kompetensi diperbaiki. Terdapat beberapa poin. Yang pertama, adanya kepercayaan dan nilai. Kepercayaan dan nilai seseorang terhadap sesuatu sangat berpengaruh terhadap sikap dan perilaku seseorang. Yang selanjutnya itu ada keahlian dan keterampilan. Aspek keahlian atau keterampilan ini memang peran penting dalam membentuk kompetensi. Yang selanjutnya itu ada pengalaman. Pengalaman merupakan elemen penting dalam membentuk penguasaan kompetensi seseorang terhadap tugas. Ada karakteristik personal. Karakteristik kepribadian seseorang turut berpengaruh terhadap kompetensi seseorang. Yang selanjutnya itu ada motivasi. Motivasi seseorang terhadap suatu pekerjaan atau aktivitas akan berpengaruh terhadap hasil yang dicapai. Yang selanjutnya itu ada isu emosional. Hambatan dan blok emosional sering membatasi penguasaan kompetensi. Yang selanjutnya itu adanya kapasitas intelektual. Kapasitas intelektual seseorang akan berpengaruh terhadap penguasaan kompetensi. Yang selanjutnya itu ada tingkat perbaikan kompetensi. Yang pertama itu mudah diperbaiki, mengembangkan orang lain, efisiensi produksi, kerja tim, keahlian teknis, orientasi pelayanan, dan mengelola kinerja. Yang kedua itu agak sulit diperbaiki, orientasi hasil, kualitas keputusan, pengaruh, menyelesaikan konflik, pemikiran analisis kecerdasan organisasional. Yang ketiga itu adanya sulit diperbaiki, inisiatif, inovasi, integritas dan kejujuran, pengelolaan tekanan kejiwaan, pemikiran konseptualis, dan fleksibilitas.
Selanjutnya itu ada metode penilaian kompetensi. Yang pertama itu desain studi terbaik atau klasik dengan menggunakan sampel. Yang kedua itu desain studi pendek dengan panel ahli. Yang ketiga itu studi terhadap pemegang jabatan dan pekerjaan di masa depan. Dan yang selanjutnya itu ada rancangan studi. Yang pertama, menetapkan kriteria kinerja efektif. Yang kedua, mengidentifikasi kriteria sampel. Yang ketiga, mengumpulkan data. Yang keempat, analisis data dan pengembangan model kompetensi. Yang kelima, validasi model kompetensi. Dan yang keenam itu mempersiapkan penerapan model kompetensi. Nah teman-teman, mungkin cukup sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.